ini apa kasta berikutnya dijadikan sebagai oke. Tentu saja ketika kita menulis artikel, maka ada aturan pedoman, ya aturan dan pedoman bagaimana artikel tersebut harus ditulis. Masing-masing jurnal, masing-masing conference tentu mempunyai ya aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh si penulis ya. Misalnya dari segi formatting, misalnya ya bagaimana bentuk format atau layout dari artikel tersebut ya. Selain itu tentu ada hal-hal yang lain, misalnya tentang submissionnya seperti apa, ya proses reviewnya bagaimana ya, dan tentu hal-hal itu ada di halaman jurnal masing-masing ya, atau misalnya ada di aturan-aturan yang disediakan oleh panitia conference. Nah, sebagai media komunikasi ilmiah ya tentu artikel yang dipublikasi tersebut ya haruslah bisa menyampaikan satu nilai akademik ya yang bisa menjadi bentuk kontribusi si penulis bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya saya seorang peneliti ya. Saya meneliti tentang yang sering saya lakukan saat ini adalah computer in education. Ya, penggunaan komputer dalam pendidikan. Contoh misalnya bagaimana memanfaatkan aplikasi untuk project management dalam pembelajaran, misalnya seperti yang di Elin ya, nanti ketika project itu berjalan maka harus menggunakan ya aplikasi project management sehingga setiap orang bisa menentukan bagaimana proyek tersebut dikerjakan dalam bentuk to-do list, ya dalam bentuk item-item, rencana-rencana dan apa yang sudah dilakukan. Ya, kontribusi kita dalam melakukan penelitian itu harus kita diseminasi namanya. Kita sebarkan ke khalayak, kepada akademisi yang lain atau publikasi. Nah, itu sebagai fungsi ilmiah ya, menyebarkan ilmu pengetahuan yang sudah kita peroleh ya, sudah kita kita temukan misalnya untuk bisa dipelajari oleh orang lain, bahkan mungkin bisa diduplikasi, diadopsi ya metodenya misalnya. Oke, selain itu juga bahwa artikel ini adalah mempunyai fungsi sosial sebagai kontrol ya terhadap berbagai hal yang ada di kehidupan kita. Ya, karena kita mengenal istilah mimbar akademik. Ya, mimbar ilmiah. Maka kita bisa menjadi salah satu pengontrol misalnya dalam urusan politik, dalam urusan kebijakan publik. Ya, contoh misalnya, saya tidak setuju dengan konsep kurang setuju dengan penerapan konsep misalnya kurikulum merdeka. Maka cara satu-satunya yang dapat saya lakukan bukan mengkritik secara langsung. Kalau mengkritik di antara sesama dosen sih yaitu castistus gitu ya, mendiskusikan. Tapi saya tidak bisa misalnya langsung membantah menteri ya, karena ya saya posisinya adalah tentu sebagai bawahan ya, lebih bawah lagi ya. Walaupun kampus kita ini memang berada langsung di Direktorat Pendidikan Tinggi kan ya. Jadi dianggap sebagai dosen-dosennya dianggap sebagai PNS pusat. Tapi tentu tidak bisa memberikan langsung kritik masukan ke menteri. Maka ketika menggunakan misalnya artikel dipublikasi mengkritik berbagai penerapan kampus merdeka yang salah kaprah, nah itu bisa ya dalam bentuk publikasi ya, tentu tanpa menyebut institusi, tanpa menyebut nama ya, itu hanya sebagai fungsi sosial. Atau yang paling bisa dirasakan misalnya ya saya misalnya melakukan penelitian sosial tentang
apa ya, LGBTQ. Jadi fenomena LGBTQ gitu ya, terutama misalnya di remaja-remaja di kampus-kampus. Maka itu adalah sebagai fungsi untuk mengcounter bahwa penyakit LGBTQ yang menular ini harus bisa dicegah ya dengan cara misalnya berbagai pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan yang saya tuangkan di artikel tersebut. Atau yang lain adalah artikel ini sebagai fungsi ekspresi. Ya sebagai misal seorang seniman lah mengekspresikan bagaimana penemuan karyanya ya dalam bentuk publikasi. Ya, ada salah seorang teman saya waktu kuliah S3 dulu, sekarang beliau dosen di ITB ya. Itu topiknya itu tentang ide creation ya, idea creation. Jadi bagaimana membaca pikiran seorang misalnya pengrajin perajin bambu, perajin rotan gitu ya, mengekspresikan cita rasa seninya dalam bentuk karya kriya gitu ya. Maka dia lakukan penelitian ya, bagaimana sih sebenarnya masalah ide-ide mereka tersebut ya. Akhirnya apa? Beliau berhasil mempublish 23 artikel. Ya. Wow, kalau seorang doktoral itu bisa mempublish sampai 23 artikel ya, dan mayoritas itu jurnal ya. Dia sekitar 10-an conference internasional, jadi sudah menjelajah kemana-mana ya, ke Amerika, ke Eropa ya, ke Inggris, ke ya berbagai negara lah ya. Kemudian 13 diantaranya adalah dalam bentuk jurnal, baik jurnal Jepang ataupun jurnal internasional. Ya, bayangkan berarti kuliah hanya 6 semester, ya 23 dibagi 6, berapa tuh? Hampir 6 artikel per semester ya. Maaf, salah. 4 ya. 4 artikel per semester. Baik jurnal ataupun conference. Bayangkan. Ya, sangat produktif ya. Oke. Nah, itu salah satunya, misalnya fungsi ekspresi bagaimana memaparkan ide-idenya ya untuk bisa dinikmati khalayak. Atau yang jelas ada misalnya ada jurnal yang dia disebut sebagai jurnal autobiografi. Jadi memaparkan misalnya seorang psikolog memaparkan bagaimana perasaan, tapi yang jadi tokoh di artikelnya itu dia sendiri gitu ya. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin pekan depan saya coba cari jurnal yang seperti itu ya, yang ekspres ini. Oke, yang kedua, bahwa ketika kita menulis artikel, maka tentu ada aspek-aspek penulisan ya yang harus ditaati, yang harus dipenuhi agar apa? Agar bisa publish, agar bisa diterima. Ya. Nah, aspek penulisan ini ada dari sisi isi ya, lebih berbicara tentang bidang keilmuan. Contoh misalnya, Anda kuliah di elektro, melakukan penelitian tentang elektro ya, misal listrik tenaga atau tentang IoT, tentang telekomunikasi. Kan tidak mungkin Anda mempublish atau mensubmit artikel bidang elektro di jurnal-jurnal yang bukan elektro. Ya, sehingga otomatis reject misalnya. Oke, itu ya dari skopnya, skop keilmuannya. Yang kedua dari aspek bahasa. Tata tulisnya, layoutnya, grammarnya, ya strukturnya. Jangan sampai menulis artikel untuk disubmit di sebuah jurnal tetapi dengan semaunya, ya, dengan seenaknya, gaya bahasanya, strukturnya dan sebagainya. Nah, kemudian adalah aspek sajian, aturan dan gaya selingkung. Tadi setiap panitia conference ataupun setiap editor jurnal, pengelola jurnal, dia punya pedoman dan aturan penulisan. Misalnya satu jurnal dia menggunakan ya apa
untuk layoutnya atau untuk citasinya, ya American Psychological Association, ya. Jadi menggunakan apa? Lalu yang satu menggunakan IEEE misalnya, yang lainnya menggunakan apa citasi stylenya yang lain, ya. Kita harus ikuti mereka. Karena apa? Karena untuk konsistensi dalam hal publishing. Jadi kalau kita tidak memenuhi aspek-aspek ini, ya otomatis kita tidak akan submission kita, artikel kita tidak akan pernah ditoleh, ya. Oke, sekarang kita berbicara tentang anatomi penulisan. Jadi sebuah artikel dia harus memenuhi tadi kaidah penulisan, ya. Ya, yang pertama adalah dari sisi judul, ya. Tentu kita tidak bisa seenaknya membuat judul. Bapak sering lihat nih di mahasiswa yang melakukan skripsi, judulnya itu sangat tidak eye catching, ya, sangat tidak layak untuk dijadikan artikel untuk dipublish di jurnal misalnya. Nanti kita lihat syarat-syarat membuat suatu judul, ya, bagaimana ininya. Oke, yang kedua adalah abstrak. Abstrak penting karena kita harus memberikan informasi yang komprehensif kepada pembaca tentang penelitian yang telah kita lakukan. Dan di abstrak ini strukturnya dia merupakan miniatur dari keseluruhan artikel. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian ada kata kunci, ya, penting juga karena nanti ini hubungannya dengan pengindekskan indeksisasi aduh susah ini berbicara indeks di Indonesia kan susah, pengindeksan, indeksisasi ya, ada yang bisa memberikan ide nggak mengucapkan indeks tapi dalam bahasa Indonesia, ya susah ya. Oke, ya pokoknya memberi indeks, ya, ketika kita misalnya submit artikel yang itu diindeks oleh, contoh lah ya, oleh Web of Science, oleh Scopus, atau oleh DOAJ, ya, DOAJ, atau yang lainnya, misalnya Microsoft dan sebagainya, ya, Google Scholar itu, ya, itu kan harus ada kata kunci yang mempermudah mesin pencari, ya, algoritma mesin pencari menemukan artikel kita. Ya, penting juga memberikan kata kunci ini yang matching dengan judulnya, matching dengan abstraknya, dan mudah untuk dicari, gitu, ya. Oke, nanti kita akan berbicara tentang itu, berbicara tentang pendahuluan, ya, kemudian metode, hasil dan pembahasan, simpulan dasar dan daftar pustaka. Walaupun Anda nanti kewajiban Anda adalah dari judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan sampai metode saja, karena kan tidak melakukan eksperimen. Ya, seperti itu. Baik, kita sekarang berbicara tentang judul, ya. Judul ini harus eye catching. Ya, ketika kita membuat judul, termasuk di skripsi, ya, jangan membuat judul yang lebay misalnya. Ya, sampai menyebut nama sekolah, nama desa. Oke, sekolah masih oke lah. Sampai menyebut nama desa, misalnya nama jalan, ya, dan sebagainya, ya. Tapi saya selalu menekankan bahwa coba membuat judul itu yang tidak terlalu spesifik, misalnya menyebut nama sekolah. Misal yang sering Bapak lihat, ya, di proposal itu, penerapan metode misalnya atau penerapan project based learning di mata kuliah pengukuran di SMK Cimahi misalnya. Itu terlalu spesifik, ya. Orang yang tidak berkepentingan dengan dua hal itu, ya, yang tidak ada hubungannya dengan mata kuliah bukan mata kuliah, bilang studi pengukuran ataupun dengan SMK itu, ya, orang tidak akan mau baca. Tapi kalau kita buat misalnya seperti ini, implementasi project based learning pasca COVID-19. Nah, ini orang akan menarik karena masih bingung ini, apakah pembelajaran era pasca pandemik ini akan kembali normal atau tidak? Dan saya berasumsi tidak akan normal kembali. Maksudnya gini, bukan
tidak normal, tidak akan seperti masa sebelum pandemi tentu saja. Karena apa? Karena ada benefit yang selama 2 tahun ini kita rasakan ketika melakukan pembelajaran online misalnya. Walaupun banyak unbenefitnya, ya, kerugiannya juga, drawbacknya. Tapi ada benefit. Contoh misalnya, kita dapat menggunakan aplikasi-aplikasi online untuk mengelola misalnya pembelajaran yang sifatnya asinkron, memberikan video kah, memberikan materi-materi yang lain ya, sehingga nanti pendekatannya bukan lagi project based learning berbasis offline ya, tetapi mungkin nanti akan blended ya, online project based learning misalnya seperti itu ya. Jadi akan lebih menarik kalau kita berbicara konteks yang aktual ya. Oke lah, nanti kita akan bahas satu persatu ya judul-judul yang Anda submit ke Bu Cika, atau kalau mau rubah nanti Vioni tolong difasilitasi ya untuk membuat judul ya, untuk mensubmit judul baru. Sebenarnya Bapak sedang meneliti ini. Kalau Anda mau terlibat ini welcome. Bapak sedang meneliti ya pengembangan aplikasi untuk online project based learning ini. Jadi ceritanya gini. Selama ini Bapak memberikan tugas pemrograman komputer di mata kuliah jaringan ya. Nanti Anda semester depan mungkin bisa ambil aplikasi teknologi jaringan. Kita mengembangkan belajar membuat program ya menggunakan framework Laravel atau yang lainnya, tapi selama ini pakai Laravel dulu ya. Kemudian selama ini memang banyak kelemahan karena Bapak tidak bisa ngontrol sampai di mana progresnya. Menggunakan aplikasi yang ada, Basecamp atau Asana ya, atau Trello, itu kan terbatas dalam hal storage-nya, terbatas dalam hal jumlah yang bisa terlibat, bahkan terbatas karena tidak mampu misalnya men-tracking bagaimana progres pemrogramannya. Karena apa? Karena mahasiswa Bapak tekankan untuk apa? Untuk menyimpan kode repositori program tersebut di GitHub. Dengan GitHub kan sebenarnya kita punya akses ya. Kapan dia si mahasiswa commit ya, mengupdate programnya, apa saja yang di-commit. Ya. Nah, kalau misalnya mengembangkan aplikasi pribadi, maka kita dapat mempunyai aplikasi yang tanpa batas jumlah anggotanya, penyimpanannya pun tanpa batas ya, selama Bapak mampu menyediakan hard disk yang banyak di server di kampus, dan juga tadi bisa terkoneksi ke GitHub ya. Nah, kemudian nanti terkoneksi ke LMS juga ya, ke learning management system, apakah misalnya kita kembangkan sendiri pakai Moodle ataukah membuat sendiri pakai Laravel ya, bisa saja seperti itu. Oke ya, jadi itu considerannya ya, concernnya. Nah, bagi yang ingin terlibat nanti bolehlah yang minat misalnya mengembangkan aplikasi project manajemennya boleh, mengembangkan LMS-nya juga boleh ya, terus kemudian mengkoneksikannya ke GitHub dan ke YouTube juga boleh ya. Kalau misalnya Anda berminat silahkan. Nanti bisa mengangkat topik ini di STE misalnya. Oke, kita berbicara judul ya. Ada 3 jenis judul yang dapat kita angkat ya untuk bukan hanya artikel ya, untuk misalnya pengajuan proposal STE ataupun skripsi ya. Yang pertama adalah jenis yang sifatnya judul yang sifatnya deklaratif ya. Jadi dia pernyataan penemuan utama atau kesimpulan. Jadi yang dimunculkan itu kesimpulan. Misalnya gini, program diet selama 3 tahun menambah kepercayaan diri wanita dewasa. Ya, ini kan biasanya kan ya, bobot tubuh itu jadi sorotan bagi seorang wanita ya. Kalau yang laki-laki mungkin cuek lah, tapi wanita kadang-kadang bawa masuk ke perasaan, bawa perasaan nantinya sensitif gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kan oke saja ya. Nah, tapi ini tentu penelitian ini tentang psikologi ya, tentang nutrisi. Ya, tentang nutrisi, yaitu program diet ya. Dilakukan selama 3 bulan, menambah kepercayaan. Jadi kalau dietnya hanya sebulan mungkin tidak masuk ini.
ya tidak akan menambah kepercayaan. Tetapi program diet selama 3 bulan menambah kepercayaan diri wanita dewasa. Ini penelitiannya menghasilkan satu kesimpulan bahwa setelah dilakukan eksperimen atau treatment terhadap wanita yang melakukan diet selama 3 bulan, ternyata apa? Kepercayaan mereka meningkat. Jadi dia deklaratif menjelaskan ya hasilnya atau kesimpulannya. Yang kedua adalah judul yang sifatnya deskriptif. Ini lebih kepada menjelaskan subjek artikel, ya, tetapi dia tidak memunculkan kesimpulan utama. Misalnya apa nih? Pengaruh dukungan keluarga pada pasien demensia. Ya, oke. Pengaruh dukungan keluarga pada pasien demensia. Jadi yang dibicarakan ini adalah subjek artikel, tetapi dia tidak menjelaskan kesimpulan. Nah, kemudian ada jenis yang ketiga, ya sifatnya itu interrogatif, yaitu memaparkan subjek atau masalah dalam bentuk pertanyaan. Sebagai contoh, apakah perbedaan usia dan jenis kelamin berpengaruh terhadap perilaku selfie? Apakah perbedaan usia dan jenis kelamin berpengaruh terhadap perilaku selfie? Ya, dia mempertanyakan, ada pengaruhnya enggak? Jadi belum tahu jawabannya. Ya, yang kedua, ketiga ini belum tahu jawabannya pembaca itu sebelum membaca abstrak. Ya, atau lebih detail lagi sebelum membaca kesimpulan. Tapi kalau yang pertama ini jelas, dia deklaratif. Ya, bahwa hasil kesimpulannya dari suatu penelitian itu dia langsung deklarasikan. Oke, latihan lah ya sekarang, latihan. Bapak akan random saja nih, cek random, minta tolong ke yang disebutkan untuk untuk memaparkan ya apa judul proposalnya yang kemarin disubmit ya. Baik, mungkin Bapak panggil siapa ya ini? Jahril sajalah, Jahril. Apa judulnya kira-kira Jahril? Bentar Pak, sambil buka dulu, lupa lagi saya. Lupa, oke. Ya, Nanti. pakai bahasa Inggris soalnya. Oh ya, oke, dibuka saja ya. Ini Jahril, ini ya, semester depan siap pakai bahasa Inggris ya? STE dan skripsinya. Bismillah Pak. Hah? Ya, Bismillah aja. Ya, soalnya tiap tahun harus ada mahasiswa yang didorong untuk mengerjakan atau menulis skripsi dalam bentuk bahasa Inggris. Ya, dan Ini itu. Pak, judulnya sudah nemu. Oke, silakan Jahril coba. Kalau Jahril judulnya. Bisa dibuka coba ini dimunculkan. Di sharing ya, sebentar Bapak ini dulu, stop dulu. Silakan coba. Ini Pak judulnya. Ya. Oh, kalau ini ya yang untuk ini ya dengan Bu Prof Budi ya. Betul Pak. Ini sudah submit belum? Sudah Pak. Oh, yang apa ini di PKM atau apa nantinya? Ini sudah submit di IEEE International Conference Pak, waktu tahun 2021 dan konferensinya juga sudah terlaksana gitu. Ini pure judulnya dari Jahril atau dari yang autor yang lain terlibat atau bagaimana? Dari Jahril sendiri Pak. Oke. Nah, kira-kira menurut Jahril ini tipe judul apa, seperti apa? Mungkin yang deskriptif gitu. Deskriptif. Oke. The optimization of two-dimensional photonic. Kira-kira hasilnya atau yang sudah diperoleh ini hasilnya tercapai nggak optimasinya? Tercapai Pak. Tercapai ya. Nah, tetapi memang di sini kan optimization itu kan lebih bersifat ini ya,
deskriptif ya. Karena apa? Karena belum tentu optimis kan, belum tentu tercapai gitu kan, ya. Jadi sesuai nantinya sesuai dengan hasil penelitiannya. Oke, terima kasih Jahril. Coba Bapak cek lagi yang lain ya. Silahkan sekarang mungkin bisa siapa nih? Nurulita Insani. Ada Nurulita Insani. Coba ditampilkan judulnya. Halo. Oh bentar Bapak, laptopnya loading Pak. Oh gitu, oke. Bapak skip ya dulu ya. M. Raffi. Yang lain siap-siap ya, karena random nih. Anda harus bisa menunjukkan. Mana Raffi? Ada Raffi? Iya Pak. Di share screen aja gitu Pak. Hah? Share screen aja atau disebutkan aja Pak? Share screen aja, karena supaya kita bisa lihat. Oh, sebentar Pak. Soalnya cari dulu filenya Pak. Belum juga, oke. Yang sudah siapa nih? Tika, sudah Tika? Coba Tika Lestari ada? Iya Pak. Ya, coba di-share ya. Tika menggunakan handphone Pak, jadi share screen-nya dicoba dari handphone. Iya, oke. Sudah? Tika sudah? Belum? Oke, skip lagi yang lain. Anissa, coba Anissa. Ditampilkan judulnya. Dicoba dulu ya Pak Anissa dari HP. Udah muncul belum ya Pak? Apakah sudah muncul Pak? Bapak maaf masih off mic Pak. Coba di zoom. Silakan di zoom ininya, judulnya bisa nggak? Terus ya, kalau bisa dimiringkan ininya, HP-nya. Sebentar Pak. Nah, gitu. Oke. Pengaruh karakteristik dosen terhadap suasana hati manusia, mahasiswa yang berdampak pada produktivitas belajar. Oke, Anissa ini jenis yang mana ini kira-kira? Ini menurut Anissa termasuk ke jenis deskriptif Pak. Deskriptif. Ini rencananya mau diangkat jadi skripsi beneran atau hanya untuk submit saja, submit tugas saja? Buat sekarang sih Pak untuk tugas, tapi kalau misalkan memungkinkan, mungkin akan ada perubahan atau dikembangin lagi Pak. Oke, karena ini sifatnya tidak muncul ininya ya, tidak muncul bidang ilmunya. Ini lebih cocok diangkat oleh mahasiswa FIP, misalnya tentang strategi pembelajaran ya, atau psikologi pendidikan, itu lebih cocok untuk mereka mahasiswa FIP ya.
Karena apa? Karena tidak muncul bidang keilmuannya. Dari Elin dari mana? Inisiatif listrik. Dari LT, Pak. LT listrik ya. Berarti harusnya bisa muncul bidang keilmuannya. Dan kalau kita lihat judulnya, ya pengaruh karakteristik dosen terhadap suasana hati mahasiswa. Jadi kalau dosennya ngebodor gitu ya, seneng gitu ya, tergantung kan. Ada yang serius, maksudnya jadi tidak suka, tapi ada juga yang suka kan. Ya, ini tidak usah berdampak atau ini ya. Langsung aja misalnya pengaruh karakteristik dosen terhadap suasana hati. Karena kalau suasana hati manusia pasti tidak akan belajar dengan benar. Ini terlalu terlalu panjang lah, terlalu berlebihan ya. Langsung saja pengaruh karakteristik dosen terhadap suasana hati manusia, atau misalnya pengaruh karakteristik dosen terhadap efektivitas belajar mahasiswa. Kan nanti yang mempengaruhinya itu bukan hanya suasana hati kan? Ya. Iya, Pak, betul. Bisa jadi suasana hatinya enak gitu dengan dosennya ngebodor. Tukang ngebodor misalnya ya. Si anak seneng senang dengan dosen yang sering bercanda gitu. Tapi tidak ada ilmu yang disampaikannya. Kan bukan hanya urusan suasana hati sebenarnya. Itu yang kata kunci di sini adalah karakteristik dosen dan efektivitas pembelajaran gitu. Berarti yang dinilai nantinya dosen. Ya, ini hati-hati. Ya jangan sampai menyebut nama misalnya ya. Ya jangan sampai mendiskreditkan ya secara personal. Tapi ini hasil pengukuran survei ke siswa kan ya. Maaf, ke mahasiswa kan. Survei bagaimana dosen tersebut, bagaimana ininya materinya, bagaimana misalnya style mengajarnya. Ya jadi bukan ke suasana hati sebenarnya. Justru ini ke produktivitas belajarnya. Bukan produktivitas sebenarnya, kalau belajar kan apa ya? Ke ini aja, ke efektivitas belajar aja. Ya, kan tidak memproduksi apapun sebenarnya ya. Sebagai Terima kasih, Pak. masukan ya. Oke. Iya, Pak. Yang lain coba silakan. Ini kita bedah dulu tentang judul ya supaya betul-betul nanti dipahami ya contohnya. Tadi siapa yang masih ini yang masih belum menampilkan ya yang Bapak panggil, atau Bapak panggil yang lain ya? Mana misalnya Arif Firmansyah, ada Arif? Ada, Pak. Silakan di-share Arif ya. Oh ya, baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Rancang bangun alat monitoring tegangan trafo pada gardu induk. Ini kira-kira judul yang mana ini, Arif, jenisnya? Yang menurut saya ini yang pertama, Pak. Yang pertama tuh. Yakin yang pertama? Iya, soalnya kalau yang kedua ini bukan pengaruh. Ya, kan judulnya bukan tentang pengaruh saja. Coba dijelaskan. Kira-kira ini deklaratif, deskriptif, atau interrogatif misalnya. Sudah tahu belum ini apa? Pembaca sudah bisa menilai nggak bahwa rancang bangunnya sesuai dengan ekspektasi tidak? Gimana, Pak? Rancang bangun. Ya, apa yang dirancang ini bisa memenuhi ekspektasi tidak misalnya? Kan bisa saja misalnya alat monitoringnya tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Misalnya. Oh iya, seperti itu. Ya. Kalau menurut Bapak sih ini lebih ke yang kedua ya. Karena kan nanti harus ada pengujian kan. Dan Anda tidak memunculkan bagaimana misalnya kalau misalnya yang pertama judulnya akan seperti ini. Ya, misalnya apa? Efektivitas
alat monitoring tegangan trafo pada gardu induk misalnya. Itu pengaruh ya, sudah seperti pengaruh ya. Jadi belum kelihatan misalnya apa nih? Kalau yang pertama judul Anda pasti seperti ini. Alat monitoring tegangan trafo meningkatkan misalnya maintenance pada gardu induk gitu misalnya. Meningkatkan proses monitoring atau proses maintenance misalnya. Nah, itu sudah ke hasil. Kalau seperti ini kan rancang bangun ini kan kita belum tahu, pembaca belum tahu apa sebenarnya impact-nya ya dari alat monitoring yang digunakan tersebut. Walaupun rancang bangun ini kan sebenarnya tidak muncul pun tidak masalah. Tinggal ini alat monitoring tegangan trafo daya pada gardu induk misalnya. Berarti kita berbicara tentang alat monitoring. Nah, kemudian nanti pendekatannya apa dengan development ya, dengan R&D misalnya. Seperti itu. Gitu ya. Siapa ini? Arif ya? Iya, Pak. Jadi Itu ini Arif, termasuknya yang kedua ya, Pak? Yang kedua, karena kita tidak tahu atau pembaca tidak tahu apa sebenarnya alat ini berfungsi atau efektif tidak dalam hal sebagai alat pemantau atau alat monitoring gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan di op. Ya, sama-sama. Bapak panggil kembali yang lain nih. Ya, misalnya siapa? Siti Suryani. Coba Siti. Baik, Pak. Sebentar. Oke, di Zoom coba ya. Baik, Pak. Sebentar. Rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya on grid. Oke, jenis yang mana ini? Jenis yang kedua, Pak. Soalnya tadi sama kayak Arif, Pak, yang rancang bangun. Terus apakah misalnya kalau Bapak hilangkan EPTK-nya kira-kira lebih bermakna tidak? Tidak, Pak. Nanti kalau menurut saya lebih kurang jelas gitu nanti dari si judulnya itu. Jadi tapi nantinya apakah memang sistem seperti ini tidak bisa diterapkan di maksudnya di gedung yang lain gitu? Oh iya, bisa, Pak. Bisa. Jadi untuk di FPTK-nya itu tempat untuk pembuatan PLTS-nya gitu si rancang bangunnya. Iya. Tapi kalau mau di tempat lain pun bisa gitu, Pak. Ya, jadi tentu nantinya bisa sebenarnya seperti ini judulnya ya. Misalnya rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya on grid. Itu nanti orang akan lebih tertarik untuk membaca bagaimana sih sistem on grid itu. Urusan tempat tidak masalah dalam hal seperti ini mah. Ya. Kecuali tadi seperti yang Arif ya. Alat monitoring trafo pada gardu induk. Nah, berarti spesifik memang untuk gardu induk. Tapi kan tidak disebutkan gardu induk mana, misalnya Cigereleng atau Ledeng atau gardu induk pada Arang kan enggak. Nah, selama itu untuk gardu induk berarti bisa diterapkan. Nah, tapi orang tidak akan menyangka bahwa ini bisa diterapkan juga enggak ya untuk apa? Untuk misalnya apa yang namanya apa? Kalau di trafo di sini di jaluran di jalur ini 20 kafe itu namanya apa? Distribusi, Pak. Distribusi ya. Kan orang pasti tidak akan langsung berpikir ini bisa nggak didistribusi. Ya udah jelas itu di gardu induk. Nah, spesifikasi dalam hal itu boleh. Tapi kalau masalah gedung seperti ini tidak bermakna nantinya. Karena apa? Karena menerapkan sistem on grid
di fakultas yang lain pun atau di gunung yang lain pun masih bisa kan sebenarnya. Iya Pak, bisa. Ya. Jadi Anda bisa hapus nantinya. Cukup dengan rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS on grid. FPTK-nya oke lah. Anda bisa jelaskan di introduction misalnya ya, atau di lokasi, misalnya lokasi lokasi deployment-nya, lokasi penggunaannya. Ya tidak harus di judul. Bahkan kalau di judul jadi nantinya kesannya menjadi kurang eye catching, kurang inilah, kurang apa ya? Kurang berkualitas lah ya. Jadi lebih baik misalnya rancang bangun pembangkit listrik tenaga surya PLTS on grid. Itu sudah jelas memberikan informasi ke pembaca bahwa yang dibahas tentang bagaimana membuat on grid system gitu. Oh, jadi tidak akan menjadi tidak jelas gitu Pak Ya, untuk penelitiannya. Justru menjadi lebih jelas bahwa sistem ini tidak spesial hanya untuk FPTK karena nantinya skop yang ingin membacanya juga terbatas nantinya kalau kayak gitu. Oh iya, baik Ya. Pak, paham. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan. Lanjut ya, hari ini tentang judul dulu nih. Supaya betul-betul paham ya mencari judul yang baik. Tadi tentang LTS semua nih. Memang kalau tentang rancang bangun, rekayasa ini lebih mudah sebenarnya ya. Nanti yang akan agak repot itu jika judul Anda tentang skripsi. Coba ada yang skripsi nggak? Yang skripsi. Siapa yang skripsi ya? Bisa angkat tangan, tunjuk tangan, atau saya sebut lagi? Oke, Sahrul, silakan Sahrul. Ini kan ya, ditayangkan. Baik Pak, izin Pak tentang Ya. Skripsi. Ini namanya seperti ini ya, Sahrul? Gimana Pak? Siapa tuh ada yang YouTuber yang di India teh? Aligarh. Kota Aligarh apa gitu. Oke, ya intermezzo saja. Silakan ditampilkan. Sudah terlihat Pak? Belum. Belum deh. Buka. Masih belum Pak? Syahrul ada di HP. Belum. Masih belum ya? Pak izin dibacakan dulu Pak sambil Ya, sok mencoba, aja, boleh? silakan. Ya Pak, kalau yang dulu sih, tungguin. Ada yang mau bantu share screen Pak situ. Itu Pak, mungkin judulnya sudah terlihat. Oke. Metode pembelajaran jigsaw materi keselamatan dan kesehatan kerja pada mata pelajaran teknik bengkel. Teknik bengkel ini ada di kelas berapa?
Iya Pak, teknik kerja bengkel ini di kelas 10 Pak. Kelas 10. Berarti nanti dijelaskan di misalnya di penjelasan tentang mata kuliah mata pelajaran gitu ya. Kemudian dijelaskan tentang di subjek penelitiannya. Nah, siswa kelasnya berarti bisa dihilangkan nih. Ya. Jadi cukup misalnya metode pembelajaran jigsaw materi keselamatan dan kesehatan kerja pada mata pelajaran teknik kerja bengkel. Pasti di sekolah lain pun ada sebenarnya materi ini kan, karena ini mata kuliah ini kan kurikulum umum kan. Ya. Betul Pak. Teknik kerja bengkel. Ya, betul. Bukan hanya di audio video mungkin ya, ada hal-hal yang lainnya. Tapi nanti kalau misalnya memang spesifik untuk audio video, nah judul yang ini ya, yang siswa kelas ya dari mulai itu hapus saja. Baik, ya nanti biar dijelaskan di mana di penjelasan tentang subjek penelitian, tentang cakupan masalah dan sebagainya, ya. Jadi cukup sebenarnya nah ini kan ada yang kurang nih, metode pembelajaran jigsaw. Apa ini, penerapan atau model